Mari berdialog bareng Irfan dan Egita, membaca berita tetap santai dan bercerita bersama Irfan dan Egita. 3, 2, 1. Oke. Halo. Come back again. Asik. Balik lagi dengan Aku Egita. saya Irfan. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang Ini video pertama nih. video pertama Setelah video perkenalan. kenalan. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang materi yang lagi viral, lagi booming. Berita tentang hal-hal yang lagi viral. Satunya adalah pelecehan seksual. Jadi kemarin kita habis nonton ya. Iya, kemarin kita Beberapa habis film. nonton 2 sih. 2 saja. Kemarin habis nonton apa yang pertama? Fotokopier. Kedua, Dear Nathan. Thank you. Salma. Next. Thank you Thank Salma. you. Jadi kemarin beberapa hari kita nonton Penyalin Cahaya atau Fotokopier dan Siapa yang main? Lupa. Cinnamon. Cinnamon. Jadi terus kita nonton juga Dear Dear Nathan, Nathan. namanya Jervy Nicole sama iya. Amanda Rawles. Jadi beberapa film itu ngerasa bahwa Dua-duanya ngangkat isu tentang pelecehan pelecehan seksual. seksual. Tapi beda sih bentuknya toh. Bentuknya kayak kalau di Fotokopier mungkin bagaimana? Kalau di Fotokopier tuh lebih ke berbasis grafis juga, tapi nggak tahu sih, nggak dijelasin itu habis di foto. Ini spoiler nih. Ini spoiler. Nggak tahu sih habis di foto itu di sentuh-sentuh atau enggak, atau cuma di foto doang. Tapi kalau di Fotokopier kan dia lebih fokus ke menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Jadi kayak dia tahu bahwa dia dilecehkan dan dia berusaha Ya, untuk bagaimana sih caranya dia menyelesaikan survive untuk menyelesaikan ya. masalah. Terus nggak ada yang pelecehannya dukung sendiri. awalnya. Nggak ada yang dukung karena nggak ada yang percaya. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke film-film tadi, ada beberapa berita nih yang aku udah kumpulin. Ya sabar dulu dong, kita harus tahu Loh. definisi dari pelecehan seksualnya menurut kamu dulu dong. Kita udah bahas Iya. panjang, kita harus tahu dulu definisinya tuh Lupa. apa. Jadi harus tahu definisi kekerasan Benar. seksual dulu ya. Semua pelecehan dimulai seksual. dari definisi. Bismillah dong. Bismillah. Oh, iya. Jadi udah bismillah nih, kita bakal masuk ke definisi. Yang pertama, Terus kedua, menurut kamu definisi dari pelecehan seksual itu apa sih? pelecehan seksual itu kan sebenarnya masuk nih dalam golongan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kan yang aku tahu, yang aku pernah baca di Komnas itu kan masuknya itu adalah pelecehan seksual. Menurut kamu dulu deh. Oh, menurut aku. Iya, tadi sudah sampai termasuk di kekerasan seksual. Jadi itu sesuatu yang kalau objek yang Lecehkan. yang dianggap lecehkan itu udah menganggap itu suatu hal yang terpaksa dan dia udah nggak nyaman, itu udah termasuk dalam pengertian pelecehan seksual. Tapi ya tetap harus dalam konteks gender atau seksualitas gitu. Kalau pelecehan harmonya atau yang terpaksa terus objeknya nggak nyaman tapi ini dalam bentuk dipalak, ya bukan pelecehan seksual dong. Itu pemalakan dong. Pemalakan. Pencurian. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri sih mungkin kayak pelecehan seksual itu lebih ke kayak objek atau seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hasrat seksual. Jadi yang orang yang melecehkan ini memiliki hasrat seksual terhadap orang yang dilecehkan dan menimbulkan ketidaknyamanan, atau yang dilecehkan ini merasa bahwa dia tertindas atau dia mungkin kayak tidak nyaman, terus juga merasa bahwa direndahkan. Jadi hal itu membuat pelecehan gitu menurut dia. Ini tuh sih kalau dari aku. Jadi harus memang mengandung unsur hasrat seksual dari seorang yang melecehkan, dan yang dilecehkan ini merasa bahwa dia terasa terendahkan. Oke, bagus banget.
nangis. Bijak banget. Asik. Tapi itu kan pendapat kita, Pribadi. opini. Iya, opini pribadi. Jadi mungkin kita bakal Our ngecantumin minds talk. mungkin kita bakal ngecantumin tentang menurut ahli atau ini menurut ya definisi yang sebenarnya dari sumber yang terpercaya, yaitu dari rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Jadi apa itu kekerasan seksual, sayang? Silakan. jadi kekerasan seksual ini kalau di RUU penghapusan kekerasan seksual itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Kini itu sedangkan kalau pelecehan seksual ini merupakan salah satu bagian maaf. Oke. Kalau pelecehan seksual ini dia merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu banyak banget jenisnya. Nah, salah satunya adalah mengenai pelecehan seksual. Coba di sini nih ditulis nih di pasal 11 di bab 5 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual tuh terdiri dari ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi. Itu tuh pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi itu kayak pasangan-pasangan yang apa zaman sekarang bilangnya? MBA. Itu kan dia married itu. Married, ya. Tapi accidentnya itu ya. Jadi BA aja. By accidentnya itu biasanya disuruh untuk aborsi lah, dipaksa untuk pakai karena belum siap. Iya, benar. Pemaksaan kontrasepsi itu kayak gimana ya? Mungkin kayak sengaja dipaksa buat menggunakan suatu alat KB gitu. Supaya? Misalnya suami istri nih, terus kayak istrinya itu nggak mau pakai KB, tapi suaminya maksa gitu buat pakai. Pil KB. Minum. Nah gitu. Terus ada pemerkosaan, ada pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Kalau nggak salah perbudakan seksual ini udah jarang sih di Indonesia. Nah, jadi tadi sudah disebutin beberapa jenis kekerasan seksual. Salah satunya itu pelecehan seksual. Nah, jadi definisi pelecehan seksual sendiri yang dimaksud di pasal 11 tadi yang udah disebutin sama Irfan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik. Ini non-fisiknya mungkin bisa verbal. Kemudian kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, kemudian terhina, direndahkan atau dipermalukan. Jadi harus ada hasrat seksual dari orang yang melecehkan dan harus ada intimidasi, merasa terhina atau merasa direndahkan dan merasa dipermalukan dari orang yang dilecehkan. Jadi harus ada dua objek itu. Oke. Jadi udah ngerti mungkin definisinya ya? Atau belum? Udah mulai paham? Paham. Jadi harus ada dua. Jadi kalau pelecehan seksual itu tindakan fisik dan non fisik ya. Iya. Oh, tapi ada berkaitan dengan bagian tubuh. Iya, bagian tubuh seseorang. Iya. Kalau misalnya aku pegang tangan kamu, terus kamu merasa bahwa itu tidak nyaman dan merasa kamu apa ini gitu, dipermalukan, merasa itu direndahkan, itu sudah termasuk pelecehan seksual. Mungkin juga hidung kamu atau bibir kamu. Segala hal yang kamu ngerasa itu membuat kamu tidak nyaman. Tapi aku juga harus, misalnya seseorang itu harus membuat hasrat seksualnya, mungkin dia pegang hidung seseorang itu membuat dia naik hasrat seksualnya gitu. Tapi itu kan ada non fisiknya juga tuh. Verbal berarti. Iya, verbal, kayak mungkin dipanggil. Berarti apa namanya? Kayak misalnya itu dog calling, cat calling. Kalau misalnya aku bilang kamu cantik, aduh. Kasih. Itu apa? Termasuk? Ya tergantung, kalau misalnya aku merasa itu nyaman buat aku dan aku merasa itu tidak membuat aku terhina atau terendahkan. Tapi kalau yang dimaksud kan orang itu berarti ini kan harus ada sebab akibat. Kalau kamu merasa nggak nyaman tapi sebenarnya yang orang itu maksudnya lain.
Ya itu namanya kan beda pandangan. Maksudnya yang penting kayak memuji. Ya berarti kan dari pandangan kamu kan. Maksudnya berarti misalkan kau bilang kamu, misalnya nih aku panggil, ih ganteng banget sih kamu, godain dong. Tapi Nggak aku usah, coba gak ada godainnya nih. kayak, ih kamu ganteng banget nih. Tapi kayak sambil begini atau sambil apa yang membuat menunjukkan hasrat seksual kamu ke orang itu. Jadi orang yang menerima itu merasa bahwa orang jadi kelihatan ini banget ya sebenarnya. Ya kelihatan banget sebenarnya kalau iya orang mau muji beda sama orang mau melakukan tindakan yang buruk. Catcalling itu beda. Biasanya kan kayak ada panggilan-panggilan yang menggoda, nada suara berbeda, atau dengan mungkin kayak ada suara sayang. kayak mungkin kayak yang lainnya gitu, kedip-kedip mata gitu. Itu lebih kayak Tourette. Oke, lanjut, mungkin kita bakal ngebahas beberapa masalah. Oke. Yang sebenarnya viralnya bukan dalam jangka waktu lama sih ini. Dekat ya. Tapi nggak lama-lama banget juga ya, sih. Nggak lama-lama banget. Jadi mungkin pertama ini apa nih? Oh iya, sebelumnya nih aku mau nyampein data. Oh iya, data dulu. Jadi menurut Komnas HAM itu di tahun 2020 peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual itu meningkat 21%. Banyak tuh. Banyak banget. Itu artinya ada dua. Kesadaran untuk melapornya bagus. Iya. Atau yang kedua berarti kan artinya kasusnya juga semakin banyak. banyak. Ini pun yang dilaporkan. Iya. Berarti yang nggak dilaporkan lebih banyak. Terus kasus paling banyak itu yang pertama ada pemerkosaan, kedua ada apa nih? Kedua pencabulan, ketiga ada pelecehan seksual. Tuh kasusnya dari 13.615 kasus kekerasan aja nih. Banyak banget. Kasus kekerasan 5.488 diantaranya itu merupakan kasus kekerasan seksual. Gitu. Terus menurut Indonesia Judicial Review Society tuh nggak tahu tuh komunitas untuk apa, tentang apa. Kalau yang tahu mungkin bisa bantu. Jadi menurut mereka kasus kekerasan seksual itu sebanyak 57% berakhir tanpa jalan keluar. Jadi kayak Iya. Jadi kayak berakhir bukan. Maksudnya berakhir tanpa jalur hukum. Oh, jalur hukum. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan gitu. 39% uang. Jadi diselesaikannya dibayar denda gitu. 23% kekeluargaan. Oh, jadi tadi yang tanpa jalur hukum ya udah gitu aja. Iya, nggak diproses hukum. Nggak diproses hukum, nggak jalur keluarga juga. Jadi berakhir aja. Berakhir tanpa jalur hukum ini 39%-nya uang. Oh, jadi 51%-nya itu dibagi lagi. 57. Yang 57-nya itu dibagi lagi. Di dalamnya tuh. Ya Allah, larang. Terus 23%-nya kekeluargaan, 26%-nya melalui pernikahan. Jadi dinikahin itu berarti yang kayak MBA gitu. Ya, MBA itu 26% dari 57%-nya. Jadi banyak banget ya, banyak banget ya. Berarti sekitar. Tapi emang itu sih yang di lingkungan sekitar juga yang kita lihat kayaknya itu yang paling sering deh. Itu mungkin, tapi menurut aku banyak plus minusnya sih. Iya, semua pasti banyak plus minus. Tapi yang dari kita lihat di lingkungan sekitar, dari berita-berita, ujung-ujungnya banyak minusnya. Tapi paling sering kan ujungnya dinikahin kan. Jadi mungkin kita bakal ngebahas beberapa masalah yang lagi viral-viralnya nih di beberapa belakangan ini. Mungkin yang pertama kamu bisa tentang ini ya, kekerasan seksual. Khususnya kekerasan seksual. Okay. Jadi mungkin kamu bisa bantu baca nih. Oh ya, pertama nih kita ambil dari berita kumparan.com ya. Ini tanggalnya 11 Januari 2022. Jadi berapa hari yang lalu tuh? 1 mingguan ya? Iya, sekitar semingguan yang lalu. Kali ini tentang penyalin cahaya atau yang tadi kita film yang udah kita singgung-singgung di pertama nih. Kita udah nonton juga ya? Kita udah nonton sampai habis. Terus ya, sebelumnya menurut kamu gimana filmnya? Bagus sih. Angkat cerita tentang pelecehan seksual tuh menurut aku banyak yang nggak berani juga gitu. Terus banyak yang nggak sefrontal itu. Maksudnya ini menurut terkenal terus sefrontal itu sih kayak menurut aku jadi titik point of view-nya jadi itu gitu loh. Kan biasanya center banyak of attention-nya tuh ke
pelecehan seksualnya. Jadi kan banyak itu film tapi cuma kayak nyinggung-nyinggung dikit gitu. Tapi ini bener-bener dia ngangkat banget tentang itunya, pelecehan seksualnya. Bagus sih. Apalagi belakangan ini juga memang lagi booming banget masalah itu. Jadi kayak banyak orang juga pikirannya terbuka mengenai apa itu pelecehan seksual. Oke, jadi apa nih beritanya? Jadi beritanya sini aku baca, yaitu imbas isu pelecehan seksual muncul desakan penghargaan penyalin cahaya dicabut. Oh iya. Jadi kemarin kalau nggak salah itu di Piala AMI ya. Bukan, itu piala apa tuh bilangnya? FFI ya kalau nggak salah. FFI. Coba lihat. FFI. Nah ini. FFI. Film penyalin cahaya memborong 12 piala citra, ya benar, di FFI. Termasuk untuk kategori film terbaik dan penulis skenario asli terbaik. Nah, kemarin tuh beritanya salah satu dari co-writernya atau pokoknya salah satu penulisnya itu dia terjerat dari dalam kasus pelecehan seksual. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri sejauh ini aku cari beritanya aku nggak dapet sih, maksudnya aku juga nggak tahu gimana bentuk pelecehan seksual dari co-writernya ini. Tapi kan maksudnya kayak nggak etis banget. Sebenarnya nggak etis sih orang ngelakuin pelecehan seksual, namun kayak si film ini kan dia ngangkat mengenai pelecehan seksual. Terus co-writernya terjerat kasus pelecehan seksual. Jadi kan orang-orang ngerasa bahwa ini kisah nyatanya si co-writernya gitu loh. Gimana mau ngasih tahu orang tentang pelecehan seksual kalau... Jadi kita nggak tahu misalnya ini ternyata dia ngangkat dari kisah nyata, terus subjeknya itu yang diperanin sama Sena ini ternyata yang dilecehkan, kasihan juga sih mentalnya kan. Jadi nggak karuan pasti. Terus itu kan kuratornya juga udah dihapus namanya. Udah dihapus namanya, udah dikeluarin dari bagian dari film penyalin cahayanya. Ya, jadi dia udah dikeluarin, dia udah pokoknya namanya itu di skrip udah nggak ada, udah pokoknya dikeluarin dari semua. Ya itu. Jadi banyak netizen yang protes, yang pokoknya nggak suka lah. Film penyalin cahaya itu pantas untuk dapat piala si penghargaan tadi. Jadi minta dikembaliin 12 pialanya itu, terutama piala untuk bagian film terbaik dan co-writer ya, dan penulis skenario terbaik. Ya. Oke, mungkin next ke. Jadi menurut kamu gimana tuh? Harus memang wajar, memang sebaiknya kayak gitu. Kalau aku sih, kalau untuk penghargaan enggak ya gitu. Maksudnya enggak perlu dicabut gitu loh. Tapi mungkin kasusnya diusut aja, diusut lebih lanjut. Karena kan ini dia posisinya co-writer ya. Maksudnya ada penulis utamanya gitu loh. Kan penulisnya 2, bukan cuma sendiri. Ya menurut aku juga gitu sih. Mungkin kasusnya diusut aja lebih jauh. Seperti apa bentuk pelecehan seksualnya dan hukuman apa yang setimpal dengan itu. Tapi kalau untuk mencabut si penghargaannya mungkin kalau aku sendiri sih nggak perlu sih. Iya, aku juga. Menurut aku sih dari tim penyalin cahayanya udah cepat ya. Coret namanya, udah tegas untuk dikeluarin dari produksinya itu udah cukup baik sih. Udah sangat cepat juga jadi masalahnya itu udah langsung viral terus langsung diputus gitu. Udah menghargai filmnya, udah menghargai yang nonton filmnya. Walaupun katanya sebenarnya itu kasusnya udah lama loh, kasusnya ini dari 2017 kalau nggak salah. Udah lama. Tapi mungkin tahu ya netizen tuh dapat dari mana. Tapi mungkin kayaknya sih si produksinya juga nggak tahu gitu. Kadang-kadang kan kita tuh nggak tahu masalah pelecehan seksual kalau nggak speak up, korbannya tuh nggak speak up gitu loh. Tapi aku nggak tahu juga sih asal mulanya sampai dapat beritanya tuh dari mana. Ya nggak tahu juga, tapi alhamdulillah ya. Iya, udah diproses lah. Udah diproses. Udah bagus. Nah ini juga ada lagi kasus kedua yang lagi viral banget dan pasti banyak banget kalian lihat di Instagram. Azan. Oh ya, azan. Oke, tadi break karena ada azan. Jadi kita bakal ngelanjutin ke berita-berita selanjutnya. Oke, tadi yang berita pertama udah tentang film fotokopier, penyalin cahaya. Sekarang kedua apa nih? Jadi ini kasus yang lagi viral banget sih, dan sebenarnya aku juga masih bingung
tentang kasus Wirawan yang perkosa kalau nggak salah 13 orang. Jadi 13 santrinya. Si Heri Wirawan ini berarti kan guru ya? Iya, Guru di pesantren, yayasan gitu. Iya. Oh, bukan, dia tuh pemilik. Pemilik yayasan ya. Heri Wirawan pemilik pondok pesantren di Cibiru, Kota Bandung. Gitu. Jadi 13 orang. 13 orang. Terus katanya 8-nya hamil. Dan udah ada yang melahirkan 9 bayi. Ya. Kok 8 hamil? Berarti ada yang kembar dong. Kan 8 13 nih toh. 8 hamil. Iya. Udah ada 9 bayi. Jadi totalnya Jadi ya, berarti ada yang hamilnya 2 kali. Gitu. Dan katanya juga ada yang udah gede anaknya. Nggak tahu sih kalau udah gede. Oh enggak, maksudnya kalau nggak salah tuh yang diperkosa itu istrinya apa sih, perempuannya itu disuruh kerja ya. Nggak tahu sih. Katanya beritanya sih gitu. Maksudnya kayak ada yang disuruh kerja lah, dipaksa untuk ini itulah. Jadi kayak kekerasan, eksploitasi. Iya. Udah banyak banget. Terus sih didasari oleh agama. Iya, jadi kayak harus ikut guru nih, biasa kayak gitu kan. Guru tuh paling benar, apalagi kayak pesantren harus ya. Jadi kayak takut juga sih ini santrinya. Tapi udah keterlaluan sih, 13 orang. Banyak banget. Satu orang aja kayak ngerasa bahwa tuh udah malukan banget ini. 13. Berarti dia kayak ya Allah. Di bawah umur lagi. Di bawah umur 17 tahun. Di bawah 17 tahun. Pedofil kali ya. Nah, itu makanya si kejaksaan itu kasih hukuman yang paling berat yang pernah ada di untuk kasus kekerasan seksual, yaitu hukuman mati sama kebiri ya. Hukuman mati kebiri. Terus hukuman tambahannya itu ada denda 500 juta. Terus ganti rugi ke korban 331 juta per orang. Iya. Jadi 331 dikali 13 orang. Terus pembekuan yayasannya, kan dia tuh yang punya. Iya. Terus dimiskinkan, disita semua aset-asetnya, pokoknya barang-barang semua disita. Terus ya itu aja sih. Jadi ada 5 ya. Yang pertama itu ada hukuman mati, kedua itu dikebiri, ketiga itu disuruh denda 500 juta untuk pengadilannya, terus 331 juta ganti rugi. Untuk ganti rugi per korban, terus dimiskinkan dan dibekukan dari yayasannya. Dibekukan yayasannya. Menurut aku worth it sih. Tapi itu beda tuh kata si yang punya Komnas HAM. Itu bukan yang punya dong, ketua komisioner Komnas HAM, bapak atau ibu ya, Beka Ulung kayaknya, bapak deh. Ulung Hapsara itu menyatakan tidak setuju dengan tuntutan jaksa kepada terdakwa karena menurut Pak Beka ini hak asasi manusia itu kan tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Jadi si Heri Wirawan ini masih punya hak untuk hidup. Jadi beliau, Bapak Kepala Komisioner Komnas HAM ini merasa bahwa HAM ini adalah suatu bentuk hak asasi yang ada di seluruh manusia. Jadi dia nggak bisa dikurangi oleh kasus apapun. Gitu. Jadi kayak tetap dia harus hidup apapun hukumannya. Dia hukuman mati, hukuman mati. Terus bagaimana dengan kasus narkoba? Narkoba itu pengedarnya lebih dari berapa kilo gitu, aku lupa, intinya dihukum mati. Gimana dong HAM-nya? Kalau gitu. Mungkin karena kalau dia lanjut mengedar nanti orang mati. Nah ini malah membuat hancur kehidupan. Hancur seorang bayi baru. Tapi ini membuat hancur kehidupan gitu loh. Sama dengan narkoba gitu loh. Itu hukuman mati kan narkoba atau hukuman seumur hidup? Hukuman mati kalau dia pengedar, kalau nggak salah ya gitu. Dia pengedar terus berapa kilo gitu, dia bakal hukum mati. Coba hukuman untuk pengedar narkoba. Hukuman mati untuk pengedar narkoba. Untuk pengedar untuk apa saja? Nah, si komisioner HAM ini menyarankan untuk dikebiri aja.
penjara seumur hidup aja. Oh, jadi diganti oleh penjara seumur hidup. Iya. Tapi tetap dikebiri. Iya. Kalau aku udah wajib sih itu dikebiri sih. Iyalah. Gila, 13 orang 13 terus orang. udah punya 9 bayi dan lagi hamil 8, itu berarti kayak ya Allah. Nah, ini nih. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP. Pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara. Ya Allah. Ini makar. Makar itu apa? Makar tuh kayak dia mau Rencana mengambil alih kekuasaan gitu. membunuh kepala negara. Ya Allah. Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Next aja deh. Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam keadaan perang. Itu bukan hukuman mati sih, lebih ke kalau ketemu langsung. Temannya yang itu temannya yang bunuh kayaknya, dia jengkel. Nggak usah diproses hukum itu. Itu temannya di sampingnya itu langsung ngebunuh itu kayaknya. Malah membunuh kepala negara sahabat. Ngapain? Sahabatnya kepala negara. Enggak, maksudnya negara sahabat. Aku kira sahabat negara, sahabatnya kepala negara. Ngapain? Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pembunuhan berencana. Ya. Nah, iya sih, kenapa nggak itu pembunuhan berencana saja? Terus pencurian dan dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang yang mengakibatkan Kematian. nggak kematian, cedera berat. Kalau cedera berat juga termasuk kematian. Iya, cedera berat atau mati. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, di kali. Ada bajak laut masih ada ya. Bajak laut di pesisir, di pantai masih wajar. Ada pembajakan di kali. Ada lah. Masa ada? Sungai. Oh, di sungai ya, betul. Terus di kali-kali kecil tiba-tiba ada yang Kali irigasi lagi. kali irigasi lagi. Terus dalam waktu perang menganjurkan huru-hara pemberontakan. Terus dalam waktu perang menipu. Terus pemerasan dengan pemberatan. Gitu. Itu aja. Itu aja. Coba cari yang narkoba. Aku sotoy banget. Tapi kayaknya aku tuh mendengar apa di negara lain. Terus apa lagi nih? Pengaturan pidana mati. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati. Tidak dilaksanakan di muka umum. Tidak dijatuhkan kepada anak di bawah umur, wanita hamil atau orang sakit jiwa, sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh. Ya Allah, orang sakit jiwa tuh sakit jiwa terus, udah nggak sembuh. Sengaja. Menyakiti jiwa. Terus ada persetujuan presiden dan penolakan gerasi oleh presiden. Ya itu. Jadi hukuman matinya itu bakal ditembak. Kalau nggak salah itu ditembak secara acak. Jadi misalnya ada orang regu tembak. Iya. Terus mereka diisi peluru. Terus siapa yang punya peluru itu mereka nggak tahu. Mereka hanya nembak aja semua. Oh, tadi itu yang dikaji menurut apa ya? Kekerasan. Oh, dalam hukum positif di Indonesia. Apa tuh? Nah, terus ada yang dikaji menurut perspektif hak asasi manusia internasional. Itu kayak pelanggaran HAM berat itu kayak genosida. Tahu genosida? Tahu. Apa? Pembunuhan massal. Woi. Gini-gini PS ku tinggi. Terus kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, pemindahan paksa, pencabutan kebebasan sewenang-wenang, penyiksaan, pemurkasaan atau kejahatan seksual lainnya. Itu ada, tapi kan ini menurut HAM internasional ya. Ini si Komnas HAM ini mungkin gimana ya, kok nggak boleh. Iya, ini kan katanya hukumannya itu sudah menurut PBB. Iya, menurut hukum internasional. Sebenarnya udah diizinkan dari hukum internasional, tapi si Komnas HAM Indonesia ini ngerasa bahwa ini berlebihan. Mungkin dikurangi dengan hukuman seumur hidup aja gitu. Jadi mungkin kayak dia ngerasa bahwa hukuman mati itu berlebihan. Merenggut haknya untuk hidup itu. Tapi kasihan korbannya gimana? Itu hak untuk bahagianya udah nggak ada. Ya kan bisa penjara seumur hidup. Udah nggak lihat juga tuh. Ya, penjara belum. Maksudnya kita masih melihat si
misalnya nih kita bisa melihat si korbannya si pelakunya ini misalnya di TV atau dimanapun, itu kan membuat kita ke-trigger untuk sakit hati, kita men-trigger buat mental kita nggak sehat. Jadi kayak apalagi media ini kadang-kadang kayak sengaja mencari berita viral ditayangkan secara terus menerus begitu loh. Bagaimana perasaan si korbannya gitu, apalagi sebanyak itu, dan di bawah umur, otomatis korbannya punya orang tua dong. Gimana pihak keluarganya gitu juga. Udah, hukumannya udah ketok palu untuk hukuman mati. Iya kah? Udah. Oh, udah ketok palu. Udah. Udah ya? Atau baru dituntut? Belum kayaknya, belum. Kayaknya baru dituntut ya. Belum ketok palu, masih si tuntutan dari jaksa. Jadi belum ada ketok palu dari hakim. Oke, jadi untuk berita kedua Heri Wirawan, berita kedua. Oke, lanjut lagi ke berita ketiga. Ini berita terakhir ya? Ya, berita terakhir. Ini sama tadi, berita-berita tadi sumbernya sama ya, dari Kumparan. Jadi di sini beritanya tuh news mahasiswa UI diduga news. Asik. Jadi beritanya itu mengenai mahasiswa UI diduga menjual foto 10 teman perempuannya ke akun dewasa di Twitter. Itu saking nggak ada yang dijual tuh, kayak bingung tuh, kayak Allah, aku jual apa? Loh, jual diri nggak bisa kan gitu. ada fotonya temanku nih, jual dulu ah. Ini temannya atau mantannya ya biasanya? Temannya. Kalau dianggap mantan pasti kan ini kan si perempuannya yang lapor. Pasti kalau mantannya pasti dia bilang kalau ini mantan saya, Pak. Pasti di beritanya juga pasti mantan. Ini lebih menarik bahkan kalau beritanya tuh mantan. Malah kayak kadang-kadang mungkin gak diusut kali gitu. Ini lihat si pelakunya ini menjual foto-foto korbannya dengan harga kisaran 100 hingga 500 ribu. Bahkan ada foto yang juga diberikan gratis. Nah, ini menurut si korban, nomor saya dan foto selfie yang digunakan sebagai cyberseksual harassment itu diambil dari sosmed. Oh, ada yang dia ambil juga secara airdrop diam-diam saat kerja kelompok. Ya Allah. Oh, jadi mungkin saat kerja kelompok pinjam HP-mu dulu, airdrop foto-fotonya gitu. Ini foto dibilang sih kan menjual fotonya ini apakah foto dewasa? Itu seolah-olah kami yang mengunggah itu dan melakukan hal tidak senonoh, padahal tidak ada unsur pornografi dari foto-foto itu. Jadi fotonya foto selfie biasa nih. Selfie biasa. Hanya seakan-akan bahwa ini dibuat jadi foto kehidupan konten sehari-hari aja. Mungkin aku selfie terus kayak dijual gitu ya. Atau mungkin yang orang yang ada kan namanya fetisnya gitu kayaknya deh. Nggak perlu harus buka baju, nggak perlu harus seksi gitu. Kadang-kadang pelecehan seksual tuh nggak perlu kita harus bajunya seperti apa gitu loh. Si subjeknya udah predator ya. Mau ngapain aja. Tetap mau lihat penting itu cewek ya. Bakal gitu juga gitu. Mau ngapain aja, dia mau ngomong, dia nggak ngomong, dia mau pakai baju apapun tetap salah. Dia mau gimana pun tetap. Mau dia pergi pagi, sore, malam bakal tetap sama aja namanya kalau udah. Tapi ini keterlaluan banget sih, maksudnya dia bisa ngejual temennya sendiri. Ini kayak saking nggak ada yang dijual gitu, nggak ada baju gitu jual, nggak ada HP gitu loh. Lumayan loh 100.000 sampai 500.000 kan pasti kalau diambil di misalnya satu orang, nggak mungkin kan cuma satu foto aja satu orang. Iya, pasti banyak lebih pasti. Dari 10 lah. Kalau 100.000 udah dapat 1 juta ya kalau 10 foto. Iya, 1 juta. 1 juta. Ada pula yang gratis. Nah, kalau ini nih yang masuk nih di kejahatan kekerasan seksual berbasis cyber. Grafis Ya, cyber. Itu. Ini yang masuk ini menjual foto-foto. Kan ada juga yang dalam bentuk ancaman, yang kayak kalau biasanya itu orang pacaran yang punya hubungan gitu lah, entah itu pacaran atau yang mungkin mendokumentasikan kegiatan mereka. Biasa begitu. Biasanya kalau mengancam kalau kita putus, saya sebar fotonya aku sebarin gitu. Ya gitu. Tapi nah kalau gini juga sebenarnya hampir mirip ya sebenarnya kayak di film Fotokopiar masalahnya.
Iya, mirip. Tapi kan kalau di sini dijual, kalau di Ke film fotokopier itu dibuat untuk suatu pertunjukan begitu. iya, untuk suatu. Jadi fotokopier itu ada Ini kayak spoiler, organisasi ini ya. spoiler ya. Organisasi ya. Ya, organisasi theater. Iya. Kayak ekskul teater gitu di kampus. Iya. Terus kayaknya itu Tapi termasuk sebenarnya kalau mau dibilang unsur pornografi secara langsungnya itu sebenarnya nggak kentara banget kalau itu suatu bentuk fotografi, iya. pornografi. Jadi kayak misalnya nih Mike. Nah, itu yang ini spoiler nih untuk yang belum nonton. Jadi yang si pelakunya ini itu fotografernya Iya. di si organisasi itu. Nah, fotografernya. Jadi pokoknya untuk suatu pementasan itu si teater ini butuh kayak instalasi-instalasi seni gitulah. Iya, Kayak pajangan-pajangan seni. Iya, untuk pendukung. Iya, untuk pendukung pertunjukan ya. Untuk pertunjukan. Nah, salah satunya itu gambar. Nah, yang katanya Gambarnya ini didapatin dari foto. Milky Way. Hmm, Milky Way itu kayak langit. Itu kan kelihatannya kayak asteroid gitu kan. Iya, kayak bintang-bintang Iya. kayak gitu. Jadi ternyata itu dari tatonya di tubuh korban atau bentuk tanda lahir atau apapun Dari yang tubuh tubuh korban yang dia difoto. perbesar, dia edit sampai Nggak kelihatan dari kalau itu kentara sebenarnya bahwa fotonya itu korban. foto korban. Tapi kan biasa korban tuh tahu gitu loh dari tubuhnya mereka itu bagian-bagian Kayaknya mana iya. gitu. Nah, terus biasanya si korbannya nggak sadar karena Ngerasa bahwa itu nggak spesifik itu gitu loh. iya. Jadi ternyata sebenarnya bahwa Terus dilakukan tanpa seizinnya, Iya. terus dilakukan pada saat dia sengaja tidak sadar diri iya, apalagi. dia sengaja bikin orang itu mabuk kan. Iya, Tidak bikin sadar tidak diri, sadar diri. Jadi akhirnya difoto. ternyata difoto, tapi kita nggak tahu sih kelanjutan di film itu maksudnya kayak difoto hanya sekedar Di difoto, foto atau ada di ada dilakukan hal-hal tindakan pelecehan lainnya. iya. Tapi itu udah termasuk pelecehan sih. Untuk melihat anggota tubuh kita aja malu gitu loh. Iya. Apalagi Apalagi dilihat kan orang di lain. fotonya kan secara telanjang keseluruhan itu kayaknya Iya. di filmnya kan. Apalagi kita lihat sama orang lain tuh justru memang merasa terintimidasi dong. Merasa Apalagi terendahkan. Digunakan untuk pertunjukan. Di foto aja udah salah. Iya, Disebarluasin sebagai pertunjukan lagi. bener-bener. Tapi menurut kamu tadi kita belum bahas mengenai film yang kita nonton yang Dear Nathan. Oh iya. Ini beritanya udah. Udah, beritanya udah selesai. Rawan, terus ada fotokopier, terus ada si mahasiswa UI ini. Jadi udah 3 berita yang tadi kita bahas. Mungkin kalau kalian mau ngasih tanggapan bisa di komen. Oke, siapa tahu nanti di video berikutnya masih kita bahas. Ya, apa yang kita bahas di video berikutnya mungkin juga bisa jadi tambahan. Nih, jadi mungkin kita bakal sedikit nge-spoiler mengenai Si film Dear Nathan. Kemarin kita Thank you, nonton di Lex. bioskop. Thank you Salma. Jadi kita kemarin nonton di bioskop dan ternyata aku kira film Dear Nathan ini bakal sama kayak Dear Nathan sebelumnya yang Iya. romance banget. Ternyata Serius. ternyata mengangkat banget point of view-nya malah di itu ya, pelecehan Oh, seksual iya. ya. Pelecehan seksual dibandingkan romance-nya. Baru kali kedua nih aku nonton film romance Indonesia. Iya, tapi menurut kamu bagus ya. Ratingnya berapa tuh? Ratingnya 8, 8 ya. koma Sekian. 1. Jadi menurut Irfan ini ratingnya 8. Bagus sih. Kalau dari keseluruhan film bagus. Karena konflik yang diangkat tuh kompak gitu loh. Iya, bener. Tadi dibangun konfliknya, penyelesaiannya. Iya. Tapi Nggak buru-buru. Tapi Bagus. rata-rata tuh menurut aku sih pelaku pelecehan seksual itu kadang-kadang malah orang yang memiliki kekuasaan. Iya, terus pelaku pelecehan seksual itu antara dua tuh. Yang kelihatan paling nakal, Ya, atau yang paling pendiam, paling nggak kentara. yang paling gak kentara. Ya, 2 orang emang kayak cuma gitu. Terus yang paling susah diusut ya, Yang nggak yang paling kentara. gak kentara. Makanya kadang-kadang itu biasanya pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang-orang berpower yang memiliki kekuasaan kayak contohnya Harry. Dia kan pemilik Ya, dari pemilik pesantrennya. pesantren, terus Terus kayak di film Dear Nathan itu dia adalah anak anaknya dekan dari ketua prodi. Kemudian di fotokopier Fotokopier itu dia orang kaya. Terus dia kayaknya salah satu senior ya di Iya, si di teaternya ini. itu. Jadi
kadang-kadang pelecehan seksual ini kita susah untuk mengusutnya atau kita susah untuk memberikan hukuman karena begitu, kadang-kadang hukum di Indonesia itu untuk orang yang berduit. Benar. Jadi makanya di fotokopier kan penyelesaiannya sebenarnya nggak begitu, lebih ke ini aja, penyelesaian sanksi secara seksual sosial. ya. Sanksi sosial. Oh, aku bilang apa? Sanksi seksual. Sosial campur seksual, sanksi seksual. Sanksi seksual. Jadi Sanksi sosial. oh salah lagi. Sanksi sosial. Jadi lebih ke sanksi sosial di fotokopier. Ya, Tapi di Dirnatan juga sih juga sebenarnya, tapi karena ada sanksi sosialnya itu ada imbasnya. Kalau di fotokopier tuh cuma sampai di sanksi sosialnya itu aja tuh, langsung filmnya habis. iya, tapi kalau di Dirnatan Dirnatan itu sampai akhir ya. sanksi sosial, si Masih ada kelanjutan. universitas itu ngambil jalan untuk kembaliin beasiswanya sih. Cuma beasiswa, tapi Siapa namanya? aku lupa. Zara, Bukan. Farah, Zana. Untuk kembaliin si beasiswanya, tapi tetap si pelakunya ini Nggak diusut, nggak tahu, nggak dikeluarin diapain atau gitu. enggak. Karena si anak prodi ini, si anak prodi ketua ini, prodi. otomatis juga universitas kan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia pintar gitu. Iya juga sih, kayaknya lebih pintar Zana deh. Jadi teman-temannya itu malah ngedukung si Nah terus kan itu pelakunya gitu. si cowoknya itu anak teknik, itu anak teknik lah pokoknya. Jadi kekuatan himpunannya itu kan kuat ya. Jadi mereka juga pasti dukung yang punya power di situ. Terus itu juga si pelakunya itu. Terus juga dia sudah anak ketua prodi, dia pintar banget, dia suka ngebantu teman-temannya, padahal dia predator nih. Ternyata. Nah, terus gitu juga ya, mungkin masih masalah di Indonesia yang kayak masih banyak mayoritas yang masih berpikiran kalau gitu aja mau, cuma segitu aja, nggak usah lebay deh. Tapi itu kalau aku lihat dari si trailernya, bukan trailer sih, maksudnya kayak cuplikannya yang kemarin itu, bahwa parah sih dia punya pelecehannya dibandingkan yang di fotokopier gitu. Lebih parah di fotokopier lah. Di ini loh yang di Dirnatan itu dia sampai melakukan HS loh gitu. Iya, tapi kan itu ya nggak tahu sih bagaimana kehidupan sosial di sana gimana. Mungkin itu dianggap ya. Tapi kan ini posisinya kan si Zana ini perempuan yang nggak begitu gitu loh. Walaupun terlepas dari status sosial ataupun perilaku hidup seseorang, itu pelecehan seksual itu nggak dibenerin gitu. Ya, benar. Tapi aku lihat kemarin di cuplikan juga yang dia diusut di kantor dekan ya. Iya. Itu parah banget sih, aku nonton tuh aku hampir emosi aja. Iya, itu mirip kayak di ini. Kalau Di ada yang pernah nonton iklannya Kemendikbud. Kemendikbud tuh mirip tuh. Jadi kayak asik. asik. Jadi kayak si ceweknya itu kayak dikasih kesempatan sebenarnya. Ya coba kamu Ceritakan. Saya kamu ceweknya nih. Jadi gimana kemarin ceritanya? Dia cerita terus malah diintimidasi. Coba kamu nih ceritanya jadi ceweknya nih. Jadi gimana kemarin sebenarnya Jadi gimana kemarin sebenarnya ceritanya? Gimana? Kamu ceritanya tuh kayak mau cerita. Kamu yang jadi ceweknya. Gimana sih? Aku yang jadi dekannya nih mau nanya. Kemarin tuh Jadi gimana Pak ceritanya sebenarnya? gini. Kamu pakai baju ketat ya? Ya jadi maksudnya intinya banyak pertanyaan-pertanyaan Lagi bermain peran. Aku nggak tahu karena aku nggak tahu ceritanya kemarin gimana gitu. Kamu nggak bisa cerita. Kamu ceritanya kayak masih. Dia udah cerita di film itu, dia udah cerita. Hanya di saat dia lagi bercerita itu dia diintimidasi. Petingginya tuh mengintimidasi kayak. Memberi pertanyaan-pertanyaan kamu yang. Pakai baju ketat ya? Ya. Kamu sih pulang malam. Ya jadi kayak pulang malam, kemudian pakai baju pasti ketat, mau, ya? kemudian pasti sama-sama mau, ya. Kemudian juga kayak yang menggoda duluan. Iya, pasti kamu yang goda duluan ya. Gitu. Seperti itu. Terus kenapa tidak menolak? Kenapa tidak lapor? Ini udah tanggal berapa? Kenapa baru lapor sekarang kan? Iya, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mengintimidasi. Itu udah pelecehannya. Dia yang korban kok dia yang disudutkan. Iya. Kayak banyak sih, menurut kamu gimana? Kayak perempuan itu dinilai dari bajunya. Kayak misalkan pelecehan nih. Dia pakai baju rok pendek atau Ya, nggak bisa lah.
kecuali dia jalan telanjang, itu yang salah perempuannya, masa jalan telanjang. Kalau masih pakai pakaian kan ya itu, kalau menarik perhatian iya, menarik orang untuk melakukan pelecehan seksual kan enggak. Iya, tapi Semua maksudnya menarik perhatian pasti iya. maksudnya at least dia telanjang juga. Kalau misalkan si cowoknya ini nggak Iya, berhasrat ya tetap salah cowoknya lah. salah Semua tetap cowoknya. salah cowoknya. Sebenarnya tetap salah yang melakukan pelecehannya gitu loh. At least apapun dia pakai, perempuan tuh nggak boleh dinilai dari bajunya, nggak boleh dinilai dari apa yang dia pakai. So, kalau dia nyamannya seperti itu, kenapa tidak? Sukanya dia dong. Terus dari lingkungannya, Benar-benar pertama lingkungannya harus berani untuk support mengenai si korban. pelecehan ini. Terus yang kedua tidak mengintimidasi juga. Lingkungannya tidak mengintimidasi. Terus lingkungannya juga harus berani untuk beri ganjaran sosial untuk si ini. Ya benar-benar. Si pelakunya. Kayak misalnya entah itu sanksi sosial atau sanksi hukum ya. Ada sekumpulan anak cowok ngelakuin hal tersebut. Ya lingkungannya, yang teman-temannya nggak boleh ngebiarin. Nggak boleh kayak cowok mah biasa gitu. Iya. Kan banyak yang maklumi kayak digituin doang, harus baper berani banget negur gitu. temannya ataupun apapun itu di lingkungannya, kayak nggak boleh gitu, itu salah. Ya, itu salah. Kecil apapun kalau dari lingkungan terdekat aja udah nggak berani menegur, ya udah bakal terbiarkan aja otomatis terus-menerus. Dia bentuk support ke korbannya ya paling cuma sabar atau kayak udah sih baper banget gitu. Iya. Kamu gimana? Kalau aku sih sama sih, setuju ya. Kayak sebenarnya tuh semuanya itu dari si pelakunya gitu loh. Hasrat itu kita bisa tahan untuk tidak melakukannya gitu. Kita lihat korban, kita lihat orang pakai rok pendek atau dan kawan-kawan tuh kita masih bisa tahan untuk kita tidak melakukan pelecehan gitu. Itu tergantung moralitas dari seseorangnya aja. Iya. Itu sih. Terus kayak zaman sekarang udah cukup baik ya, karena banyak orang yang speak up juga. Iya, berkembangnya dunia media sosial, TikTok, Twitter yang sanksi sosialnya lebih tinggi. Twitter udah makin hits banget. Dikit muncul di Twitter udah langsung viral. Karena kan memang selagi kayak kembali lagi, hukum itu kadang-kadang nggak adil sih gitu. Banyak yang nggak adilnya. Jadi kayak sosial tuh emang lebih banyak netizen yang udah sadar untuk ngebelain korban, udah tahu mana yang benar mana yang salah lah gitu. Banyak yang udah dukung korban untuk berani speak up juga. Benar. Semoga Indonesia makin baik dalam membantu si korban untuk menghapus kekerasan seksual dan membuat si pelaku ini jerah. Iya, gitu. Semoga akhirnya kekerasan pemikiran itu tuh makin lama makin hilang. Benar-benar. Oke, kalau menurut kalian pelecehan seksual itu harus diapakan? Iya, pelaku kekerasan seksual itu harus diapakan? Apakah harus dihukum? Seberat-beratnya tuh seperti apa gitu? Karena aku sendiri sebenarnya nggak tahu juga sih definisi dari beratnya suatu hukuman berat atau beratnya tingkatan pelecehan seksual, karena alhamdulillah aku belum pernah mengalami dan semoga tidak, dan kalian juga semoga tidak pernah mengalami suatu pelecehan seksual. Dan kalau kalian pun mengalami, tolong dikasih tahu orang terdekatnya. Oke, dadah. Jadi mungkin itu aja. Bye bye. Udah, 1, 2, 3. 3, 2, 1.